dan kita cari peluang-peluang apa yang bisa kita kembangkan, tapi kita tidak melupakan akar atau kekhasan Mahat Ali sendiri, yaitu di bidang turosnya, di sisi turosnya. Nah, sehingga di situ lahirlah nantinya untuk jenjang S2 atau yang kita sebut dengan marhalah tsaniyah atau M2 di lingkungan Mahat Ali ini, kita punya takhusus fiqhul hadis tapi multidisipliner. Dan wawasannya wawasan moderasi, wawasan wasatiyah. Nah, itulah kajian akademik yang menjadi langkah awal untuk mempersiapkan naskah proposal pengajuan izin operasional tingkat M2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Maha Podcast, persembahan podcast dari Mahat Ali Hashim Asy'ari. Bersama saya Muhammad Farhan Syahputra. Kali ini kita akan bincang-bincang bersama dengan guru kami, Ustadz Ahmad Ubaidi Hasbillah. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah sehat, Mas Farhan. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol soal M2 nih, Ustadz. Monggo. Karena Teburing ini kan sudah sukses mendirikan M1 nggih. Alhamdulillah. Dari tahun 2006 sampai sekarang tahun 2023. Nah, untuk proses perancangan M2 itu awalnya bagaimana, Ustaz? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila ma ba'du. Baik, terkait dengan perencanaan M2, tentu kami ya merencanakannya sudah, kalau boleh dibilang berapa ini, 1 tahun lebih lebih sekitar terhitung dari sekarang ini. Itu ya kita mulai dengan pengkajian terlebih dahulu. Ada naskah akademik yang harus kita persiapkan untuk mengajukan proposal izin operasional pengadaan atau pendirian marhalah tsaniyah atau S2 ya. S2 yang ada di naungan Mahat Ali. Kajian akademik ini tentu kita harus lihat mulai dari studi kelayakannya, terus kemudian kekhasan atau distingsi. Nah, kita juga harus punya nilai pembeda dan ada kekuatan-kekuatan yang harus kita miliki, terutama sekali kekuatan dari segi SDM dan lain sebagainya. Nah, kita mengkaji saat itu dengan melakukan studi kurikulum ya, studi kurikulum terhadap keilmuan hadis khususnya yang ada di lingkungan Mahat Ali maupun yang ada di pendidikan tinggi lainnya yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Karena kita takhususnya adalah takhusus hadis, maka pengkajian kita lebih banyak pada kajian kurikulum yang ada di Pendidikan Tinggi Agama Islam ya, PTKIS atau PTKI. Sehingga ada UIN, ada IAIN. Nah, kita melakukan studi kurikulum ke pendidikan tinggi tersebut. Di samping itu kita juga melakukan studi kurikulum terhadap kajian hadis yang ada di perguruan tinggi di luar negeri, baik yang ada di kawasan sekitaran Asia Tenggara maupun di Timur Tengah hingga di Barat. Nah, dari situlah kemudian kita cari distingsi dan kita cari peluang-peluang apa yang bisa kita kembangkan, tapi kita tidak melupakan akar atau kekhasan Mahat Ali sendiri, yaitu di bidang turosnya, di sisi turosnya. Nah, sehingga di situ lahirlah nantinya untuk jenjang S2 atau yang kita sebut dengan marhalah tsaniyah atau M2 di lingkungan Mahat Ali ini, kita punya takhusus fiqhul hadis tapi multidisipliner. Dan wawasannya wawasan moderasi, wawasan wasatiyah. Nah, itulah kajian akademik yang menjadi langkah awal untuk mempersiapkan naskah proposal pengajuan izin operasional tingkat M2 ini. Itu. Berarti setelah melakukan kajian terhadap keilmuan hadis itu baru menyetorkan ke Dinas Kementerian Agama. Betul. Nah, karena memang syarat untuk mengajukan izin operasional kan harus ada studi kelayakannya dulu ya. Nah, baru kemudian nanti disiapkan proposal pengajuannya, yang di situ juga harus lengkap dokumen-dokumennya.
terkait dengan kesiapan kita juga harus dilihat kelayakan dari sarana prasarana, SDM, terus nanti calon mahasantri kita untuk tingkat pasca sarjana ini seperti apa, ada atau enggak. Jangan-jangan sudah kita lakukan kajian akademik dari segi kurikulumnya, tapi nggak ada yang berminat. Jadi pasarnya juga harus dilihat. Nah, kita ukur semuanya itu, ya insya Allah optimis lah ya, kita di tahun ini mulai membuka untuk atau mulai melaksanakan ya perkuliahan untuk tingkat pasca sarjana ini. Nah, untuk itu Ustadz, sasarannya untuk siapa aja untuk M2 kali ini? Ya, sasarannya adalah yang paling utama, yaitu lulusan Mahat Ali di bidang hadis dan ilmu hadis. Ya, di sini kan kita di Indonesia ini ada banyak ya, sudah ada beberapa Mahat Ali yang punya takhos hadis wa ulumuh, baik yang ada di sekitaran Tebu Ireng sendiri khususnya ya. Ini di Tebu Ireng sendiri kan ada lumayan banyak alumninya, apalagi dari tahun-tahun pertama berdiri ya. Sekarang berarti sudah berapa, 17 tahun ya, Sweet 17. Nah, jadi ini menarik sekali ya, di pas usia Sweet 17 punya adik namanya M2 ya. Nah, dari 17 angkatan ini kan sudah ada banyak sekali ya yang nantinya bisa melanjutkan, anggap saja ada 20%-nya itu sudah luar biasa. Nah, itu baru di Mahat Ali Tebu Ireng saja. Belum lagi nanti kalau Mahat Ali Ulumul Hadis yang ada di Mahat Ali lain yang ada di luar Tebu Ireng. Dan juga ada lulusan-lulusan atau sarjana-sarjana prodi ilmu hadis dari IAIN, STAIN, ya, UIN, dan perguruan tinggi Islam swasta ya, yang membuka prodi ilmu hadis ataupun prodi-prodi yang relevan. Tidak tidak menutup kemungkinan nanti ada dari prodi lain. Belum lagi nanti dari sarjana-sarjana yang lulusan Timur Tengah. Banyak sekali ya, maka peluangnya banyak sekali. Nah, kekhasan kita, kekuatan kita ada di turas itu, tadi ya, sehingga kita akan menggali khazanah intelektual dari para ulama kita yang kemudian nanti kita kembangkan sehingga tetap relevan dengan perkembangan zaman kita yang ada di Indonesia ini khususnya, maupun dalam menjawab tantangan global terkait dengan masalah-masalah sosial, keagamaan, kemasyarakatan. Nah, kita jawab, kita kaji dengan pendekatan fikul hadis ya, multidisipliner tadi. Berarti sasarannya tidak hanya mahasantri Hasyim Asy'ari saja, Ustaz? Ya, mungkin untuk tahap pertama ini kita fokus kepada lulusan Mahat Ali Hasyim Asy'ari dulu, yang paling dekat. Ya, jadi kita mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri, dari alumni kita sendiri. Nantinya tentunya akan kita buka luas. Ya. Ini nih Ustaz, pertanyaan yang sering ditanyakan oleh mahasantri. Kira-kira dalam proses melakukan M2 itu apakah ada beasiswanya? Oh ya, insya Allah ya, kita memberikan beasiswa. Tentu nanti ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi ya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa ini. Nah, di brosur yang alhamdulillah sudah terbit ini ya, nanti bisa diunduh juga atau bisa langsung didapatkan di sekretariat PMB ya, Mahat Ali Hasyim Asy'ari. Di sana ada memang beasiswa kuliah, dan itu beasiswa kuliah ini ditambah juga beasiswa uang gedung. Jadi ya ibaratnya dia punya komitmen untuk belajar hadis ya, terus kemudian dia punya kompetensi ya, memenuhi kriteria yang kami tetapkan, kualifikasi yang kami tetapkan. Nah, maka dia berhak untuk mendapatkan beasiswa tersebut, beasiswa kuliah dan juga beasiswa uang gedung. Dan dibatasi memang kuotanya untuk tahun pertama ini, angkatan pertama ini adalah hanya 30 mahasantri. Jadi ya masih terbatas. Ya. Berarti mahasantri M2 ini sudah fokus belajar mawon? Sudah fokus belajar saja, tidak perlu mikir nanti gimana cara bayar kuliahnya gitu ya. Sudah sangat enak sekali.
Nah, di M2 ini kan memang beban paling besarnya nanti di bidang penelitian ya, di bidang risetnya, sehingga dengan adanya beasiswa itu harapannya mahasantri pasca sarjana ini nanti bisa betul-betul fokus dan menghasilkan karya-karya ilmiah yang terbaik, sehingga hasil risetnya itu betul-betul nanti bisa bermanfaat ya, bukan hanya untuk pengembangan intelektual saja, tapi juga untuk pengabdian kemasyarakatan. Ini sangat menarik sekali ya Ustaz. Apalagi setingkat M2 gitu kan, sudah diberi fasilitas yang begitu luar biasa. Betul. Saya pun juga tertarik akhirnya gitu. Segera lulus saja. Sekarang semester berapa? Semester 6. Semester 6. Insya Allah tahun depan sudah bisa itu. Oke, siap. Nah, untuk persyaratan masuknya itu apa Ustaz? Ya, persyaratan masuknya di brosur juga sudah tertulis di sana ya. Ada persyaratan umum ya, yang tentunya untuk tahun pertama ini kita baru membuka khusus untuk lulusan Mahat Ali Hasyim Asy'ari Tebuireng dulu. Angkatan berapapun. Angkatan pertama, kedua sampai angkatan 17 ya. Yang penting sudah dinyatakan lulus dari Mahat Ali Hasyim Asy'ari Tebuireng. Ini untuk angkatan pertama ini. Nanti angkatan-angkatan berikutnya insya Allah tentu kita akan buka juga untuk umum ya. Kemudian mampu berbahasa Arab secara aktif maupun secara pasif gitu ya. Artinya di sini karena kita harus kuat di turasnya, maka kemampuan utamanya adalah nanti di fahmul makro, yaitu membaca kitab kuning. Tentunya kalau mampu membaca kitab kuning pastinya juga harus lancar baca Al-Qur'an, baca hadis ya. Nah di sini ini keterampilan pertama utama yang harus dimiliki. Karena dia akan bisa meneliti hadis, akan bisa mengkaji hadis, tentunya kalau kemampuan berbahasa Arabnya bagus. Nah itu persyaratan umumnya. Nah tentunya berakhlak yang baik. Nah ini yang penting juga ya. Nanti pinter saja tapi akhlaknya kurang baik, nah kan juga tidak bisa meneliti atau tanggung jawab ilmiahnya, amanah ilmiahnya kan nanti nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah ada juga syarat-syarat administratif. Nanti ada pendaftaran ya sebesar Rp400.000 ya. Kemudian ada surat keterangan domisili, mengingat biasanya mahasantri Mahat Ali ini kan rata-rata dari jauh. Nah, jadi domisilinya di mana? Ini domisilinya di luar negeri. Nah, jadi ada yang bersangkutan domisili di sini karena perkuliahannya nanti di sini, gitu ya. Atau paling tidak nanti ada KTP, gitu ya, kartu tanda santri boleh. Ya kalau misalnya menjadi santri di pesantren Tebuireng atau di sekitar sini, nah ini kan nanti diperlukan kartu-kartu identitas lah ya. Kemudian melampirkan ijazah dan juga transkrip nilai dari Mahat Ali Hasyim Asy'ari untuk tingkat M1 ya. Kemudian mengisi surat pernyataan nanti kita sediakan, kemudian melampirkan foto ya, pas foto ukuran 3x4, 4x6 ya. Kemudian mengisi formulir, sudah itu saja ya. Kemudian waktunya, waktu pendaftarannya itu sudah bisa dibuka kapan? Ya, waktu pendaftaran sekarang ini sudah dibuka. Untuk waktunya nanti ada ya, yang pertama mulai dari kapan itu 15 Januari yang lalu ya sudah buka. Kita sudah 1 bulan lebih ya, hampir 2 bulan, 1,5 bulan ini kita sudah berjalan membuka itu sampai gelombang pertamanya sampai 15 Maret. Nanti ada tes ujiannya ya, kemudian nanti ada gelombang 2-nya itu dimulai 26 Maret tengah Ramadan ya, tabarukan dengan Ramadan gelombang 2 ya, sampai 30 April sampai Lebaran sampai habis Lebaran ya, nah itu untuk gelombang keduanya. Nah untuk ini kan di M1 itu kita kan fokusnya ke fikul hadis. Fikul hadis. Bagaimana Mas Santri itu ketika lulus S1 mampu memahami atau menggunakan teori-teori fikul hadis. Betul. Kalau untuk M2 itu
apa Ustaz yang menjadi titik tekannya? Baik, Mahat Ali Hasyim Asy'ari ini sudah memilih takhusus fiqhul hadis ya, terkait dengan metode memahami hadis ya secara komprehensif. Jadi fiqhul hadis di sini ini bukan berarti fikih, bukan berarti fikih sifatnya itu hukum Islam atau fatwa, bukan ke situ, tapi lebih kepada memahami hadis secara komprehensif. Dengan baik dan benar tentunya, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara akademik. Nah, itu memang takhusus kita. Di level M1 tentunya kita memberikan wawasan dasar secara menyeluruh terkait dengan dasar-dasar fikul hadis. Ya, mulai dari nanti pendekatan usul fikih, maqasidus syariah, ya, pendekatan kebahasaan, pendekatan sains, pendekatan macam-macam itu di M1. Nah, kalau di M2 ini kita lebih fokusnya kepada manahijul muhadditsin fi fiqhil hadis. Ya, itu lebih fokusnya fiqhul hadis, tapi lebih spesifik lagi kepada manhajnya ulama hadis ya, dalam memahami hadis. Ya, nanti ada manahijul muhadditsin fil aqidah, manahijul muhadditsin fit tarikh was tsaqafah wal hadarah. Ya, metode muhaddisin dalam menggali sejarah peradaban dari hadis. Metode muhaddisin, metode ahli hadis dalam menggali hukum Islam. Berarti manahijul muhaddisin fit tasyri' al-islami atau fil fiqhil islami. Ada manahijul muhaddisin ya, metode-metode muhaddis fit tasawuf, fil akhlaq wa tasawuf, dan lain sebagainya. Itu fokusnya ke situ. Dan coraknya, nah kita beri fokus nanti coraknya adalah corak pada moderasi. Nah, sehingga di sini ini produk dari lulusan Mahat Ali Hasyim Asy'ari khususnya untuk tingkat magister ini nanti adalah menjadi ulama-ulama yang berwawasan luas terhadap hadis dan punya semangat moderasi. Ya, kenapa itu penting? Karena ya sejak kami mulai fokus ya belajar hadis ya, itu selalu stigma yang melekat kepada para pengkaji hadis adalah keras, kaku. Nah, bahkan ada yang sampai lebih ekstrim lagi menyebutnya ahli hadis itu cenderung fundamentalis bahkan radikal. Nah, ini stigma-stigma ini melekat betul, kami merasakan itu dulu ketika awal kami ambil prodi ilmu hadis dulu itu. Nah, itu stigma itu betul-betul terasa ya. Di ahli hadis terkesan tekstualis, keras gitu ya. Padahal tidak. Kalau kita lihat sejarahnya, para ulama hadis tidak keras ya, tidak ekstrim, tidak fundamentalis, nggak kolot, nggak kaku, tidak, sama sekali tidak. Nah, berarti di situ ada pergeseran, terutama pergeseran metodologi. Nah, di sini ini sebenarnya Mahat Ali Hasyim Asy'ari pengen sekali untuk mengembalikan marwah ilmu hadis ya, yang sebenarnya, jati diri ilmu hadis sebenarnya dari ulama-ulamanya dahulu. Nah, belakangan lagi ada tuduhan-tuduhan juga ya, ketika ilmu hadis berkembang pesat di perguruan tinggi agama Islam yang di IAIN atau di UIN gitu ya, atau di perguruan tinggi keagamaan Islam umumnya lah ya. Nah, itu juga ada stigma negatif lagi, bergeser. Kalau dulu terkesan kaku, kolot, sekarang diwarnai liberalisme dan sebagainya. Lah, ini adalah wacana-wacana yang berkembang terus. Tentu kita apresiasi perkembangan itu. Akan tetapi kita juga harus kontrol supaya ini tidak tidak terlalu keras ya, tidak terlalu hulu ekstrim ataupun tidak terlalu bebas liberal. Nah, maka kita berada di tengah itu, wasatiyah. Nah, makanya kita sebut corak ya, wawasan yang kita kembangkan melalui ilmu fikul hadis multidisipliner nanti adalah wawasan wasatiyah, sehingga kita namai takhusus kita itu juga dengan istilah sunnah wasatiyah. Ya, jadi teman-teman yang ingin mendaftar di Marhalah Saniyah Mahat Ali Hasyim Asy'ari bisa melihat di website tobireng.ac.id untuk informasi lebih lanjut ya. Dan untuk
perbedaan mat ali atau perbedaan M2 dan M1 sudah dijelaskan oleh beliau bahwasanya M2 kali ini mengangkat tema as-sunnah wasatiyah. Betul. Dan ini akan menjadi sebuah kajian yang begitu menarik karena di tengah-tengah disrupsi keilmuan yang sedang panas-panasnya, dan ini semoga bisa melahirkan Hasyim yang milenial. Insya Allah. Ini terakhir Ustadz, mungkin harapan pribadi Ustadz terkait M2 ini. Ya, kami semua tentunya ya, keluarga besar Mahat Ali Hasyim Asy'ari Tebu Ireng berharap kajian hadis di Indonesia ini berkembang pesat, dan Mahat Ali punya kontribusi besar, punya kontribusi penting dalam pengembangan itu, sekaligus menjaga warisan intelektual para ulama hadis yang sudah ada. Nah, sehingga perkembangan itu tidak lepas dari akarnya, tidak lepas dari sejarahnya, tetapi juga tetap bisa mengikuti perkembangan zaman. Makanya kita pilih di sana khususnya adalah fikul hadis multidisipliner berwawasan wasatiyah, wawasan moderasi. Jadi itulah harapan kami nanti lulusan hadis ya, prodi ilmu hadis tingkat pasca sarjana, tingkat S2 atau M2 di Mahat Ali ini ya betul-betul menjadi ulama-ulama hadis yang mumpuni ya, yang punya wawasan wasatiyah dan mampu mendakwahkan hadis, mengamalkan hadis di tengah-tengah masyarakat secara benar, secara baik dan damai. Mungkin itu saja Ustadz, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Dan untuk teman-teman alumni Mahat Ali Hasyim Asy'ari ya nggak usah M2 jauh-jauh, cukup di Mahat Ali saja katanya. Segera daftar. Oke. Mungkin itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat. Amin. Dan jangan lupa nantikan video-video dari Maha Podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.